Oke, baik. Izin Bu Yani, mungkin saya sedikit overview dulu ya, sebelum nanti mungkin lebih praktisnya lagi gitu ya, implementasinya seperti apa di Kemenprin, nanti Bu Yani akan memaparkan bagaimana pengalamannya terkait menyusun peta proses bisnis sampai bisa menyelaraskan dengan Renstra di Kemenprin ya Bu Yani ya. Siap, Mbak Oke, Anissa. izin saya eh, bridging dulu ya. Oke, jadi kita berangkat dari dasar hukum bahwa kita tahu bahwa dari Permen Pan-RB ini sendiri sudah menetapkan terkait penyusunan peta proses bisnis, di mana ini tertuang pada Permen Pan-RB nomor 19 tahun 2018, di mana untuk penyusunan peta proses bisnis ini merupakan acuan ya, acuan terkait bagaimana sih mekanisme hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam suatu organisasi. Nah, itu bergantung dengan levelingnya. Misalnya kita dalam satu lingkup kementerian, bagaimana sih lintas fungsinya, hubungan kerjanya antara eselon satu dan outputnya atau gunanya untuk penyusunan peta proses bisnis ini untuk mengurangi duplikasi fungsi ya, supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, sebenarnya apa sih proses itu sendiri ya? Jadi peta proses bisnis gitu ya. Kalau peta kan suatu gambar. Nah, proses itu apa? Proses itu serangkaian kegiatan. Jadi yang kita highlight itu adalah kegiatannya. Apa sih kegiatan yang ada di suatu organisasi? Misalnya di Bu Haryani di Kemenprint, apa sih kegiatan-kegiatannya yang pasti sangat banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Bisa jadi ratusan, bahkan mungkin ribuan gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa memetakan dalam peta proses bisnis gitu ya, sehingga dengan adanya peta proses bisnis ini bisa menjadi suatu pedoman untuk kita mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, untuk kita mencapai capaian kinerja yang diharapkan seperti itu. Nah, mungkin ini adalah ilustrasi ya, bahwa di setiap organisasi pasti ada situasi prioritas atau program prioritas yang mana tertuang dalam dokumen strategis, misalnya di Renstra atau misalnya di RPJMN, seperti itu. Nah, ada input yang kita miliki. Bagaimana input ini bisa mendukung gitu ya. Input ini kan ada dari sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian juga anggarannya itu sendiri, kemudian metodenya seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, input-input yang ada nih, yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mendukung program atau misalnya program-program prioritas. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa mencapai output ya atau capaian kinerja yang diharapkan. Nah, pastinya di sini ada letak proses. Nah, proses ini adalah untuk mengubah ya input yang kita miliki menjadi output yang kita harapkan, bahkan untuk mencapai outcome. Apa sih yang kita achieve gitu ya. Nah, tanpa adanya proses yang tertata dengan baik, dalam hal ini adalah peta proses bisnis, nah nanti tujuan atau bahkan outcome yang kita harapkan ini tidak tercapai. Sehingga disinilah peran proses bisnis untuk menata ya kegiatan-kegiatan apa nih yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian inilah bedanya karakteristik strategis dengan operasional. Jadi kalau misalnya kita berbicara strategis, nah itu biasanya ada di dokumen yang sifatnya strategis. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, Renstra tentunya ya, di mana Renstra atau misalnya PJMN itu kan memang sifatnya jangka panjang, holistik, dan juga prioritas. Nah, kemudian bagaimana sih menuangkan sasaran-sasaran atau misalnya capaian-capaian gitu ya yang tertuang di Renstra, di mana Renstra itu kan bahasanya dewa sekali ya, untuk bisa dijalankan secara operasional di kegiatan kita sehari-hari. Nah, biasanya untuk dokumen yang sifatnya operasional, yang sifatnya rutin, kemudian sektoral dan detail, itu biasanya tertuang dalam SOP. Nah, bagaimana sih untuk menjembatani antara dokumen yang tertuang di Renstra dengan dokumen SOP gitu ya, yang sifatnya operasional? Nah, disinilah peran peta proses bisnis untuk menjembatani antara dokumen Renstra yang sifatnya strategis dengan dokumen SOP yang sifatnya operasional. Jadi, peta proses bisnis ini merupakan induk dari SOP. Jadi, memang seringkali suatu organisasi ya, itu
sudah punya SOP terlebih dahulu gitu ya, atau udah lahir terlebih dahulu nih SOP-nya, karena memang secara peraturan pun SOP itu lahir terlebih dahulu ya. Nah, itu tidak menjadi masalah, bukan berarti SOP-nya harus dirubah semua, tetapi kita perlu menyesuaikan gitu ya. Jadi kita mencari rumahnya nih, kita jadi nanti dari SOP ini kita menginlinekan atau menyelaraskan dengan peta proses bisnis yang kita susun gitu ya. Jadi memang idealnya kita menyusun peta proses bisnis dulu. Nah, dari peta proses bisnis ini untuk tindak lanjut ke depannya ini bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu melakukan restruktur organisasi di sebuah di organisasi Bapak dan Ibu. Karena kan kalau di peta proses bisnis ini kan kita memetakan alur kerja, siapa sih pelaksananya, siapa proses ownernya. Nah, dari situ kita bisa melihat unit kerja mana sih yang paling banyak gitu ya pekerjaannya, sehingga harus dilakukan restrukturisasi organisasi gitu ya, sehingga untuk merestruktur organisasi pun tidak semata-mata subjektif karena saya merasa unit kerja saya paling sibuk nih gitu ya. Tapi dengan adanya peta proses bisnis ini bisa membantu agar lebih objektif ya jika ingin melakukan restruktur organisasi. Nah, kemudian terkait ini adalah struktur organisasi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat apa sih bedanya struktur organisasi dengan peta proses bisnis gitu ya. Jadi kalau struktur organisasi kan kita melihat rantai komando ya, bagaimana dari eh, jabatan pimpinan tertinggi untuk kemudian disposisikan sampai dengan pelaksana terbawah ya untuk dilakukan suatu kegiatan. Nah, tapi kalau misalnya peta proses bisnis, kita melihat dari sisi horizontalnya seperti apa. Bagaimana sih lintas fungsi proses A antara Ditjen A, Ditjen B, Ditjen C, atau Ditjen D? Bagaimana sih lintas fungsinya proses B mungkin hanya dengan Ditjen B dan Ditjen C, tetapi di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa di dalam suatu organisasi tidak hanya berdiri sendiri dalam arti hanya Ditjen A saja nih yang melakukan suatu kegiatan. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana sih hubungan kerja ya. Lagi-lagi kalau peta proses bisnis ini kita ingin meng-highlight hubungan kerja antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lain. Sehingga kita ingin mendobrak ego sektoral nih ya, yang mana untuk mencapai sasaran strategis yang diharapkan kalau seandainya memang itu tingkat kementerian. Nah, kemudian ini adalah kerangka penyusunan peta proses bisnis dan SOP, di mana untuk kita membangun ya peta proses bisnis di lingkup kementerian. Nah, ini kita bisa memperoleh atau membedah ya atau menganalisa dokumen Renstra. Nah, kemudian dari peta proses bisnis lingkup kementerian ini kemudian nanti akan diturunkan ke lingkup 4, di mana lingkup 4 ini adalah peta proses bisnis eselon 1. Nah, karena di Kemenperin ini eselon satunya Direktorat Jenderal, sehingga untuk lingkup empatnya nanti di masing-masing Direktorat Jenderal bisa menyusun peta proses bisnis. Nah, kemudian nanti sebagai turunannya di masing-masing Direktorat Jenderal ini bisa menyusun SOP mikro. Nah, kalau SOP makro ini diturunkan dari peta proses bisnis lingkup kementeriannya, seperti itu. Nah, untuk menyusun SOP mikro ini juga bisa diturunkan dari SOP makro yang sudah dibangun di lingkup kementerian. Nah, kemudian bagaimana sih tahapannya ya untuk kita menyusun peta proses bisnis? Jadi yang pertama, kita melakukan persiapan dan perencanaan. Jadi kita membuat timeline projectnya itu seperti apa, 3 bulan kah, atau misalnya 4 bulan kah? Biasanya kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nah, bagaimana prosesnya? Misalnya di awal kita lakukan workshop, kemudian setelah itu kita lakukan FGD dengan masing-masing unit kerja, seperti itu. Sampai akhirnya timeline yang sudah kita susun ini bisa tercapai ya, sampai akhirnya peta proses bisnis ini tersusun. Kemudian untuk tahapan pengembangannya, ini ada 2 metode, ada BPFN dan juga 3 dimensi. Nah, perbedaannya ini adalah perbedaan dari notasinya. Jadi simbol-simbolnya beda. Nah, kemudian untuk penurunannya, kalau secara teori memang BPMN itu tidak ada aturan untuk berhenti sampai di level mana. Tetapi kita perlu istilahnya menentukan ya berhenti di level mana ada baiknya ya supaya tidak ada perbedaan kompleksitas dari suatu kegiatan. Jangan sampai misal kegiatan satu turunnya sampai level 4 sementara kegiatan yang satunya turunnya sampai level 2. Nah, itu kan nanti kan ada perbedaan kompleksitas ya secara alur. Kemudian yang kedua adalah 3 dimensi. Nah, 3 dimensi biasanya dari proses, subproses, dan juga berhenti di
CFM ya atau peta lintas fungsi. Nah, kemudian setelah peta proses bisnis tersusun atau terbangun, kemudian nanti tahap selanjutnya dilakukan implementasi. Ya, tentunya disahkan dulu, ditetapkan dulu, kemudian didistribusikan ya untuk kemudian diimplementasikan oleh masing-masing unit kerja. Nah, tahap selanjutnya itu adalah evaluasi, di mana memang peta proses misi ini merupakan dokumen, living dokumen ya. Perubahannya ini sangat cepat sekali gitu ya. Jadi dalam 1 tahun ini bisa jadi kegiatan yang sebelumnya ada nih ternyata udah nggak dilakukan lagi. Atau misalnya ternyata ada tambahan aktivitas baru ya, atau proses baru atau kegiatan baru. Atau ternyata SOTK-nya berubah nih, sehingga pelaksanaannya harus diubah. Nah, sehingga makanya di sini untuk melakukan evaluasi yang minimal setahun sekali ya dalam setahun. Dalam minimal 1 kali dalam setahun. Nah, ini adalah komponen ya untuk kita menyusun peta proses bisnis. Yang pertama adalah peta proses dan subproses. Kalau misalnya di bahasa di istilah ya, istilah untuk di BPMN itu level 0, kemudian level 1. Nah, ini menggambarkan hubungan antara proses satu dengan proses yang lainnya. Kemudian ada relation map. Nah, kalau di 3 dimensi ini biasanya kita susun ya relation map, tapi kalau misalnya di BPMN ini tidak wajib untuk melakukan penyusunan peta relasi. Tetapi seringkali memang setiap instansi tetap mau gitu supaya ingin melihat unit kerja mana sih yang terkait dalam suatu proses tertentu gitu ya. Nah, kemudian sebagai puncaknya ini adalah cross functional map atau peta lintas fungsi atau level N. Nah, inilah yang kita gambarkan alur atau mekanisme kerjanya seperti apa. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana ini adalah level nolnya atau proses besarnya gitu ya dalam suatu kementerian, yang di mana nanti dari level nol ini akan diturunkan. Nah, jadi kalau misalnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dia diturunkan level N-nya ini sampai level 2, bergantung dengan kesepakatan dengan unit kerja ya, unit kerja saat kita FGD. Nah, kalau seandainya beda satu gini, memang tidak terlalu signifikan ya, tidak apa-apa ya, secara kompleksitasnya pun juga masih mirip-mirip lah. Tetapi kalau misalnya apa perbedaannya misalnya dari level 1, kemudian ada yang sampai level 4 gitu untuk proses lainnya, nah itu kan terlalu jauh ya untuk gapnya. Nah, ini untuk contoh di Kementerian Dasar dan Menengah menggunakan metode BPMN, di mana ini menurunkan dari level 0, level 1, dan level 2 ya sebagai level N-nya. Tetapi ada beberapa kegiatan yang turun sampai di level 1 saja. Nah, nanti untuk eselon satunya, nah ini bisa menurunkan lagi dari level 2 yang sudah tersusun atau terbangun di tingkat kementeriannya. Nah, kemudian ini adalah contoh peta lintas fungsi atau level N yang sudah digambarkan ya. Jadi memang dari level N yang sudah teridentifikasi ini, kemudian next step-nya adalah kita menggambarkan satu-satu dari setiap judul ini. Nah, jadi terlihat bagaimana alur kerjanya, siapa melakukan apa, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih gitu ya untuk kita melakukan penyusunan peta proses bisnis. Jadi sesuai dengan topik hari ini gitu ya. Bagaimana sih cara menyelaraskan ya antara peta proses bisnis yang kita susun ini bisa selaras gitu dengan renstra yang sudah disusun ya oleh suatu instansi. Nah, untuk kita membangun peta proses bisnis tentunya yang pertama kita harus menganalisis dokumen strategis. Dokumen strategis itu bukan hanya renstra saja, tetapi kita juga menganalisa peraturan undang-undangan yang mendukung terhadap instansi tersebut, gitu ya, misalnya dari Perpres, kemudian jika memang ada misalnya peraturan menteri pun juga bisa masuk gitu ya, misalnya SOTK dan lain sebagainya. Jadi untuk kita menyusun peta proses bisnis ini, kita ingin semua bisa terakomodir. Jadi bukan hanya yang tertuang di Renstra, tetapi juga misalnya ada yang di SOTK ada, tetapi di Renstra ini belum tertuang, atau misalnya di perundang-undangan ada, tapi di Renstra belum tertuang. Nah, maka kita harus membedah semua dokumen strategis, gitu ya. Karena terkadang tidak semua kegiatan yang ada di suatu organisasi atau instansi itu tertuang di Renstra. Jadi harapannya kita ingin mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada di suatu organisasi tersebut. Nah, jadi di Renstra ini tentunya kita analisis visi misi tujuannya apa dan juga tentunya sasaran strategisnya apa gitu ya. Karena kita ingin menyasar atau kita ingin menyusun peta proses bisnis ini bisa selaras gitu dengan sasaran atau tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi. Nah, kemudian kita juga menganalisa dari proses bisnis dan juga SOP
existing yang ada di suatu organisasi. Jadi kita lihat nih apakah kegiatan-kegiatan yang sudah terpetakan dalam Probis existing ini masih relevan atau tidak. Kemudian juga dari SOP juga bisa kita analisa. Barangkali ada yang belum ada yang terlewat nih, sehingga pas kita menganalisa SOP, oh kegiatan ini belum masuk nih, sehingga bisa kita akomodir. Jadi kita membedah gitu ya semua dokumen-dokumen. Nah, kemudian ini kita melakukan analisis dokumen Enstra ya, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis. Ya, ini sebagai salah satu contoh di Kementerian Pariwisata, kemudian juga di Pemda ya. Kalau di Pemda tentunya kita melihat dari RPJMD-nya. Ini saat waktu kita mendampingi PTSP, kita membedah RPJMD-nya seperti apa, tujuannya apa, sasarannya apa, sehingga kita bisa melihat nih kegiatannya apa, programnya apa yang dilakukan oleh Dinas PTSP, kemudian juga tentunya ingin menyasar ya sasaran yang ditetapkan yaitu menguatnya inovasi. Kemudian ini juga sasaran strategis yang ada di Kemendikbudrismen, kemudian ini juga di pariwisata. Nah, sama halnya juga dengan Kemenperin. Saya tidak meng-highlight Kemenperin di sini karena khawatirnya nanti redundant dengan materinya Bu Yani ya. Nah, kemudian ini yang kedua, setelah kita menganalisa ya, menganalisa dokumen-dokumen strategis gitu ya. Jadi, jangan sampai kita cuma peta-petain kegiatannya aja, tetapi kita juga harus melihat nih, sasarannya apa sih yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jadi, nanti dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita petakan, harapannya ya, dan juga harusnya ya, menyasar terhadap sasaran strategis atau program yang ditetapkan oleh suatu instansi. Nah, ini yang kedua untuk yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis. Jadi memang untuk menyusun peta proses bisnis ini kan kita kalau kita analogikan itu kan seperti memfolderkan suatu dokumen di komputer. Di komputer kita kan pasti kita memfolderkan misalnya ada folder terkait SDM atau misalnya folder terkait keuangan. Nah, tapi di dalam folder-folder tersebut kan ada sub-subnya lagi. Atau misalnya gampangnya folder besarnya itu terkait eh, movie, folder besarnya terkait lagu, di mana kan nanti ada sub-subnya lagi ya, misalnya film horor, film komedi gitu ya, lagu juga ada lagu jazz, pop gitu kan, ada turun-turunnya lagi. Nah, sama halnya seperti kita memetakan peta proses bisnis. Nah, apa yang kita bedah dari Renstra? Nah, tentunya kita pasti harus membedah Renstranya supaya selaras nih peta proses bisnis yang kita bangun dengan Renstra yang sudah disusun ya oleh suatu instansi. Nah, di sini kita lihat kegiatannya apa. Kemudian juga indikator pun juga kita analisa karena kan harapannya peta proses bisnis yang kita petakan atau yang kita susun ini, yang kita lakukan sehari-hari ini bisa mendukung indikator yang sudah ditetapkan ya di dalam suatu organisasi. Kemudian biasanya kalau misalnya di Renstra itu kan ada programnya apa, kemudian juga kegiatannya apa ya. Jadi kalau misalnya untuk memetakan peta proses bisnis, kita ingin meng-highlight kegiatannya apa, programnya apa gitu ya. Jadi do-nya nih apa nih untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Nah, kemudian ini ya contohnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini adalah level nolnya, kemudian ini ada level satunya, dan juga ini level 2-nya. Jadi ini hasil pemetaannya. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh ini program-programnya nih yang ada di Kemendikbudrismen, ada terkait wajib belajar 13 tahun, kemudian terkait pengajaran, kemudian vokasi. Nah, dan juga dukungan manajemen. Nah, inilah kita breakdown gitu ya. Karena ini kan masih program tuh masih istilahnya kegiatan besarnya gitu ya. Tapi secara detailnya, secara rincinya apa sih yang kita lakukan gitu ya. Program dukungan manajemen itu apa saja gitu ya. Nah, ini kan ada terkait anggaran, kemudian juga SDM, lalu pengawasan. Itu kan bagian dari dukungan manajemen. Jadi harus kita breakdown lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyelaraskan peta proses bisnis dengan sasaran. Nah, inilah ya. Jadi, peta proses bisnis yang kita susun atau kita kembangkan ini harus selaras gitu ya dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Nah, ini contohnya di Kemenperin. Kemenperin sudah membangun 10 proses, di mana 10 proses ini harus selaras ya dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kemenperin. Nah, di sini kita petakan bahwa di Perin 01 ini
menyasar gitu ya pada sasaran nomor 6 nih terkait meningkatnya ekspor. Kemudian ini terkait dukungan manajemen. Nah, ini menyasar pada sasaran ketujuh terkait tata kelola. Jadi bisa jadi dua peta proses bisnis ini sama-sama menyasar pada satu sasaran pun juga bisa. Yang pasti semua sasaran ini harus terpetakan ya dalam peta proses bisnis gitu. Dalam artian peta proses bisnis atau kegiatan-kegiatan yang kita jalankan sehari-hari ini harus menyasar ke sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Nah, ini juga sama halnya dengan di Kemenpar. Kalau di Kemenpar hanya dua ya sasaran strategisnya, sehingga dari sini bisa lebih ini ya, lebih general ya, maksudnya untuk kesemuanya ini untuk menyasar nilai tambah. Yang terus kemudian terkait Dukman ini menyasar kepada sasaran sasaran strategis terkait meningkatnya kualitas governance gitu ya. Jadi peta proses bisnis yang kita bangun ini selaras gitu dengan sasaran suatu organisasi. Nah, kemudian ini untuk Pemda yaitu di PTSP, Dinas PTSP. Nah, di sini juga kegiatan-kegiatan yang ada di peta proses bisnis ini tentunya harus menyasar ya terhadap sasaran yang sudah tertuang di dalam RPJMD atau bahkan di Renstra-nya. Nah, kebetulan waktu itu sama ya, karena di Renstra-nya dia relevan ya atau relate dengan yang ada di RPJMD. Jadi ternyata saat di breakdown nih untuk menyasar ke kegiatan-kegiatan ini ada banyak sekali gitu ya kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini contoh yang ketiga di Kemendikbudrismen ya. Jadi di sini sebagai contoh dari PDM 1 ini menyasar kepada akses layanan gitu ya. Kemudian juga di sini terkait kualitas pengajaran ternyata dia menyasar pada dua ya. Di sini ada meningkatnya hasil belajar pendidikan, kemudian juga terkait meningkatnya mutu ya. Jadi satu proses ini bisa menyasar ke lebih dari satu sasaran. Oke, nah selanjutnya gimana kalau seandainya ada perubahan renstra ya? Tentunya selama 5 tahun kan pasti ada perubahan renstra. Apakah probis yang ada nih harus benar-benar diubah secara totally atau tidak gitu ya? Nah, jawabannya adalah bahwa peta proses bisnis ini tidak memerlukan perubahan secara total, tetapi kita perlu evaluasi nih untuk memastikan apakah probis yang existing ini bisa menyasar gitu ya terhadap sasaran strategis yang baru atau tidak gitu ya. Kalau misalnya masih relevan dengan sasaran strategisnya, dengan indikatornya ya maka tidak perlu diubah secara total, tetapi kita perlu mengevaluasi apakah kegiatan atau proses yang sudah terpetakan ini di dalam peta proses bisnis existing ini masih dilakukan atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah tidak dilakukan nih Mbak, ini udah sejak tahun lalu udah nggak ada nih kegiatan ini, maka perlu kita take out gitu. Nah, kemudian tentunya di Renstra yang baru kita harus menganalisa terkait program dan kegiatannya tadi ya. Barangkali ada program atau kegiatan yang baru yang belum terpetakan dalam peta proses bisnis sehingga harus kita integrasikan ke dalam peta proses bisnis yang baru. Nah, kemudian kita juga perlu validasi ya dan penetapan peta proses bisnis ya yang mana ini tentunya melibatkan kesepakatan dari lintas unit kerja. Oke, mungkin sekian bridging ya atau paparan overview dari saya. Yang saya kembalikan lagi ke Mas Irfan.